Belum selesai. Jurus pedang King Yuan. Gawat. Jurus ini lagi. Tidak Aku baik. tidak bisa menghindar. Jurus pedang Kisuan. Pergi. Kenapa dia tiba-tiba jadi sekuat ini? Aku sama sekali tidak bisa melawan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Antara aku dan Ye Chuyun, jelas beda satu tingkat besar. Tunggu dulu. Tingkat Yuan Hai pendekar pedang. Tingkat apa itu? Tidak pernah dengar. Ternyata beda sekali dengan tingkat Yuan Hai biasa. Kau kalah, kakak tingkat Duan. Aku kalah. Jangan bunuh aku. Adik Kumohon tingkat jangan Ye. bunuh aku. Kekuatanku sudah kau hancurkan. Aku tidak berbahaya lagi untuk lepaskan aku. Aku bisa kasih tahu rahasia. Kau harus lepaskan aku kalau sudah tahu. Rahasia ini. Soal sekte Kigui. Kenapa harus dapat Tiu Chili? Konon 500 tahun lalu, di gurun pasir tiba-tiba muncul istana. Bernama Istana Zhenhuang. Katanya di sana ada harta langka. Juga kitab kultivasi yang bikin semua orang takut. Banyak petarung kuat. Coba masuk paksa untuk cari tahu. Tapi semua langsung tewas. Orang lain cuma bisa gigit jari. Sedangkan sekte Kigui terus cari Yu Chili. Kelas embrio misterius yang disegel di Gunung Wuyang. Dan satu benda misterius lainnya. Ketiga benda ini konon kunci untuk buka Istana Zhenhuang. Kalau terkumpul, Istana Zhenhuang akan muncul lagi. Nanti bisa ambil harta dan kitab jurus. Kuatkan sekte, kuasai dunia kultivasi. Itu saja yang aku tahu. Asal adik tingkat lepaskan aku pasti cari info Istana Zhenhuang di sekte Qigui dan kasih ke adik tingkat. Kerjasama dari dalam, bantu adik tingkat kumpulkan kunci. Kalau Istana Zhenhuang turun lagi, adik tingkat pasti jadi penguasa sepanjang masa. Semua orang akan tunduk di kakimu. Terima kasih banyak, kakak tingkat. Sesama saudara, tidak perlu sungkan. Ini juga balas budi karena adik tingkat tidak bunuh aku. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Ye, adik tingkat Ye, apa maksudmu? Kau janji lepaskan aku. Kau bukan orang yang ingkar janji. Aku sudah kasih tahu semua yang aku tahu. Kakak tingkat, jangan bilang. Aku masih orang lemah yang bisa kau perasa sukamu. Ucapanmu tidak akan aku percaya lagi sepatah kata pun. Kau yang kejam dan jahat. Munafik dan licik. Kau hari ini tidak singkirkan kau. Nanti pasti jadi masalah. Janji sebesar itu. Tapi tidak ada info berguna sama sekali. Ada atau tidak Istana Zhenhuang saja belum pasti. Siapa percaya? Hah? Menang lawan Duan Heng. Akhir tragis seharusnya berubah. Krisis akhirnya berlalu. Aku harus istirahat beberapa waktu. Nasib berubah jadi anak kesialan. Nasibku jadi anak kesialan. Ini tidak beda jauh dengan bintang sial. Meski lolos dari pertarungan lembah Rusia, tapi kembali ke jalan mati didorong dari tebing dan hancur. Status murid dalam dirampas. Apa-apaan ini? Ah, sudahlah. Nanti ada jalan. Jalani saja dulu. Duan Heng olesi belati dengan obat bius. Bikin orang tidak bisa gerak. Untung bukan racun. Belatinya ada alur darah tipis. Bikin orang perlahan kehabisan darah. Duan Heng mau dia lihat dirinya secara perlahan. Benar-benar kejam. Meski kehilangan banyak darah, tapi masih ada napas. Bisa diselamatkan. Hanya pakai daun emas gini untuk pulihkan nyawamu. Ini ulahmu yang baik. Masalah sebesar ini. Bagaimana orang lain melihatku? Benteng Chen 348 keluarga. 100 kultivator yang datang ucapkan selamat. Dibantai habis. Buit luar sekte 100 orang. Murid dalam lebih dari 10 orang mati dan luka parah. Bagaimana aku bisa jelaskan ke leluhur Liu Yun dan dunia luar? Tenangkan diri, kami Ketua. sudah menyelidiki semua kejadiannya. Ini ulah murid dalam Duan Heng yang bersekongkol dengan sekte Iblis Merah. Makanya situasinya jadi separah ini. Tapi saat kami menemukan Duan Heng, dia sudah tewas. Sudah mati? Kau pikir leluhur Liu Yun semudah itu dibohongi? Bagaimana aku mau labor pakai orang mati? Ketua, jangan pengkhianat Duan Heng dulu dekat sekali dengan Ye Chuyun. Ada yang melaporkan pernah melihat langsung Duan Heng dan Ye Chuyun bertukar jimat. Kalau kita buktikan Ye Chuyun juga pengkhianat, Ye Chuyun kan murid leluhur Liu Yun. Dia tidak bisa mendidik muridnya dengan baik.
Jadi leluhur Liu Yun pasti tidak bisa hanya menyalahkan Anda. Benar juga, cara ini bisa jalan. Sayang juga bakatnya terbuang. Ye Chuyun sudah ketemu belum? Lapor! Ketua Ye Chuyun bersama Nona Chen Jingro sudah masuk ke dalam sekta. Buktinya jelas, masih saja tidak mau mengaku. Tahan dia! Ye Chuyun, kau selalu dekat dengan Tuan Heng. Jimat sekte iblis merah ini juga ditemukan dari tubuhmu. Masih mau ngelas apa? Kalau aku bilang aku dijebak, Tuan Heng yang menipu aku. Kalian percaya? Jadi ini jimat kutukan sekte iblis merah. Kakak Duan, sampai mati kau tetap menyeret aku. Jangan banyak bacot. Jangan buang waktu. Lihat tahu saja, sudah bikin kesal. Guru sudah perintahkan, cari tahu kebenarannya dengan cara apapun. Bukti ada di depan mata. Kalau masih tidak mengaku, kau harus rasakan paku jiwa ini. Bocah, dengar baik-baik. Sebaiknya kau mengaku sebelum Xiao Pingtian bertindak. Akui saja dosamu. Paku jiwa ini bukan hanya menghancurkan kultivasi dan jiwamu sampai tidak bisa latihan lagi. Yang paling menyiksa, kau akan merasakan kesakitan luar biasa setiap hari. Hidup tersiksa, mati pun tidak bisa. Demi melimpahkan semua ini kepadaku, kalian benar-benar sudah repot-repot ya. Sampai alat siksaan kejam begini dikeluarkan. Aku tidak melakukannya, ya memang tidak. Mau aku mengaku apa? Masih keras kepala. Apa? Masa bisa begitu? Aku baik-baik saja. Berhenti, kau tidak bisa kabur. Pergi. Masa ada orang bisa sampai pakunya bengkok? Bocah ini badannya dari besi ya? Kau ini sebenarnya siapa? Sejak pertama kali bertemu, aku merasa ada yang aneh. Seperti ada rasa kehilangan yang menyakitkan. Walau tidak tahu kenapa kau bisa tahan paku jiwa. Apapun yang terjadi, hari ini kau harus mati. Xiao Pingtian, jangan gegabah. Jangan rusak rencana ketua. Dia belum pula mati sekarang. Hai ini, siapa berani sentuh dia? Siapa? Kaisar wanita? Ini jadi ribet. Hanya dengan gosip dan sebuah jimat mau membunuh orang. Terlalu sembarangan bukan? Ini harus diselidiki lagi. Biar tidak ada yang membalas dendam pribadi. Xiao Pingtian, tenang dulu. Ingat perintah ketua. Sekarang saatnya lepaskan dia. Tidak perlu kau atur. Aku tahu yang harus dilakukan. Ini maumu sendiri atau perintah leluhur Liu Yun? Xiao Pingtian, jaga sikapmu. Aku murid langsung leluhur. Kalau soal tingkat, aku sekarang setara gurumu. Bukan urusanmu untuk mempertanyakan. Lepaskan dia. Baiklah, Paman Guru. Menurutmu harus bagaimana? Dia terlalu dekat dengan Tuan Heng itu, Fata. Jadi begitu saja dilepas? Tentu saja bukan. Guruku bilang. Ye Chuyun mungkin memang bersalah. Tapi dia telah menyelamatkan satu-satunya keturunan keluarga Chen. Jasa dan kesalahannya adalah dicabut status murid dalam. Menjaga gerbang gunung sambil merenung atas kesalahannya. Apa kamu punya keberatan dengan keputusan ini, adik seperguruan? Tidak berani. Kalau leluhur Liu Yun sudah bicara, pasti guru juga tidak akan keberatan. Menjaga gerbang gunung juga cocok dengan statusnya. Bawa dia pergi, aku akan kembali melaporkan dulu. Permisi. Dan kamu, aku pindahkan kamu. Kalau berani sombong karena status lagi, aku bunuh kamu. Dengan kemampuanmu itu pantas jadi paman guruku. Adik Qin, kamu tadi sangat keren. Berani melawan Xiao Pingtian. Lihat dia kesal begitu, benar-benar puas. Memang kalau berlatih dengan leluhur Liu Yun, orangnya jadi beda. Kemajuannya luar biasa cepat. Aku sampai tidak mengenalimu lagi. Adik Qin, kenapa? Kok berhenti? Ada yang terlupa? Tolong jaga. Dalam hati, kamu tidak apa-apa. Syukurlah, tadi aku hanya pura-pura. Sebenarnya aku agak takut sama Xiao Pingtian itu. Dia pasang muka masam, terlalu seram. Belum sampai sebulan. Dia ternyata sudah berlatih dari tingkat 3 penguatan tubuh ke tingkat 8 penyerapan elemen. Pantas saja dia ratu wanita. Kemajuannya terlalu cepat. Coba lihat perubahan belakangan ini.
Gadis bodoh ini sudah berkorban sebanyak itu untukku. Ternyata tidak bilang apa-apa kepadaku. Adik Kin, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karena kamu, mereka tidak akan melepaskanku dengan mudah. Kakak Kie, Kamu tidak apa-apa. Syukurlah tadi aku hanya pura-pura. Sebenarnya aku agak takut sama Xiao Pingtian itu. Ketua perguruan khawatir Dia pada pramuka dan dan guru akan menyalahkan. Belum sampai sebulan, dia ternyata sudah berlatih dari tingkat 3 penguatan tubuh ke tingkat 8 penyerapan elemen. Pantas saja Ratu Wanita. Kemajuannya terlalu cepat. Coba lihat perubahan belakangan ini. Kamu jaga diri saja. Tidak usah khawatir tentang aku. Gadis bodoh ini sudah berkorban sebanyak itu untukku. Ternyata tidak bilang apa-apa kepadaku. Setelah ini mau kemana ya? Adik Kin. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karena kamu. mereka tidak akan melepaskanku dengan mudah. Apalagi Xiao Pingtian. Dia tadi benar-benar mau membunuhku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kali ini Benteng Chen mengalami korban yang berat. Ketua perguruan khawatir para petua dan guru akan menyalahkan, membuat dirinya seperti korban yang tidak tahu apa-apa. Makanya berusaha keras mendorongmu keluar. Kali ini tidak berhasil, mungkin masih ada lagi nanti. Tetap harus hati-hati. Barang milik Tuan Kitab Kuno adalah terjemahan dari tulisan kuno. Catatan aneh Shanghai sudah selesai dipecahkan. Adik tenang saja. Aku punya cara untuk mengirim terjemahan detail. Kamu jaga diri saja. Tidak usah khawatir tentang aku. Oh begitu rupanya. Salah sangka kepadamu, untung masih ada. Catatan aneh Shanghai ini ditulis dalam bahasa kuno, dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pengenalan binatang langka dan aneh dari zaman kuno. Kiongki, Zulong, Jingwei, Lili. Bagian kedua adalah teknik rahasia mengenalikan binatang yang kuno dan kuat. Bisa menaklukkan semua binatang. Kalau sudah menguasai teknik mengendalikan binatang ini, bisa jadi keahlian baru untuk bekal. Setidaknya tidak perlu khawatir diserang binatang lagi. Meski perubahan belakangan tidak ada tanda bahaya nyawa. Tapi untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, semakin kuat, semakin banyak pilihan yang ada. Siapa itu berani menerobos gerbang aliran awan? Sebutkan namamu. Aku murid aliran penjinak binatang. Ada urusan dengan ketuaku. Minggir kalian berdua. Apa ketua bisa ditemui sesukamu? Tanpa surat dan malah melukai orang. Aliran penjinak binatang. Apa semua sepertimu yang kasar tanpa aturan? Dasar bocah. Berani meremehkan aliran penjinak binatang. Macan kutu. Serang! Beri mereka pelajaran. Wah, ini dia binatang spiritual airan penjinak binatang. Bulunya enak dipegang. Lembut sekali. Jangan sentuh macanku. Orang rendahan. Berani menyentuh macan kutuku, lepas tangan kotormu. Kalau tidak, rasakan tinjuku. Peluang ungu yang datang sendiri. Belakang gunung awan besar kan? Jadi milikku. Tingkat 8 samudra Yuan pula. Pas untuk latihan. Coba kekuatanku sekarang. Cari mati. Ugus, kau bisa. Kau kan cuma penjaga gerbang. Kau bisa mudah menahan seranganku. Ceka. Penjaga gerbang saja tidak bisa kau kalahkan. Tapi berani bikin onar di depan aliran awan. Tidak tahu diri. Memalukan sekali. Sialan. Kesal sekali. Macan kutu bunuh bocah ini. Berani menghina seperti ini. Kalah sendiri. Panggil binatang. Coba jurus yang baru kupelajari dari kitab Shanghai ini. Jurus penjinak. Menenangkan. Mantap penenang jurus penjinak ini ampuh. Macan ganas jadi kucing jinak. Apa ini? Apa yang kau lakukan pada macan kutuku? Kenapa dia tidak menyerangmu? Malah jinak padamu? Macan kutu kembali! Kau memang berbakat menjinakkan binatang. Bisa menundukkan macan kutuk yang buas. Sayang bertemu denganku. Kau cuma bisa mengendalikannya sedikit. Sedangkan aku bisa membuatnya setia padaku. Jurus penjinak, serang! Macan kutuk, gigit dia! Gawat! Apa macan kutuk benar dijinakkan dia? Cukup! Hentikan semua! Saudara muda,
Murid kami tidak sopan dan menyinggung kalian. Saya minta maaf atas namanya. Saudara muda sangat berbakat. Tolong lepaskan binatang spiritualnya dan jangan diambil hati. Orang tua ini masuk akal. Demi orang tua ini, kulepaskan bocah itu hari ini. Pasti Anda adalah sesepuh aliran penjinak. Pertarungan junior, jangan sesepuh pikirkan. Tapi di aliran awan, harus ikut aturan aliran awan. Ada tempat khusus untuk binatang peliharaan. Kalian boleh masuk, binatang harus ditinggal. Harap sesepuh, jangan persulit kami murid bawah. Macam kutub manja, tidak boleh ditinggal di sini. Sesepuh Hei, buat apa bicara dengan penjaga gerbang? Kita langsung masuk saja. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau begitu terima kasih, saudara muda. Macan kutuku serahkan padamu. Tidak apa. Silakan. Awas kau. Urusan ini akan kubalas. Aku takut padamu. Orang bebal tanpa otak. Cepat ambil peluang itu dulu. Di mana ya? Sudah masuk gua tua sedalam ini, kok tidak ada apa-apa? Jelas di sini. Kenapa susah dicari? Akhirnya ketemu. Air sungai di sini penuh energi spiritual. Peluang itu pasti di sini. Itu apa? Ladang obat yang emas. Energiwan yang kuat. Aliran awan punya tempat seperti ini. Sudah lama aku di aliran awan tapi tidak pernah tahu. Si Li Haoze beruntung sekali bisa menemukan tempat ini. Benda di tengah ladang obat itu apa? Ternyata liontin. Kenapa ada liontin di sini? Sepertinya menyerap khasiat obat dari ladang. Tapi khasiat obat di ladang ini sudah diserap semua sama benda ini. Terus gimana caranya aku pakai liontin ini buat ngeluarin khasiatnya? Sudahlah, nggak usah dipikirin. Lawan dulu aja. Cara bertahan hidup nggak ada salahnya punya nanti banyak. Pasti tahu kegunaannya. Titik balik jangka pendek host telah berubah. Titik balik jangka panjang. Zhao Yulong, dan yang lain datang. Dua orang ini masih berani bikin masalah. Terakhir belum cukup buat mereka. Kalau begitu kali ini kalian nggak akan bisa balik. Orang kayak mereka dibiarkan hidup cuma jadi masalah. Bang, apa nggak masalah kita lakuin ini? Aku agak khawatir ketahuan Ye Chuyun. Ada petunjukan bagus nih. Ye Chuyun, lihat aja gimana kamu lewatin rintangan ini. Ini cuma kamu tahu, aku tahu. Nggak ada masalah. Tenang aja. Ular besar ini makhluk aneh tingkat Yuan Hai. Abangmu ini beli dengan harga mahal. Katanya kalau digigit langsung mati seketika. Ye Chuyun pasti mati hari ini. Syukur kalau begitu. Bocah ini pasti nggak bisa kabur kali ini. Bang, ular ini udah gigit dia. Kok nggak ada suara jeritan sama sekali? Apa kena? Ular ini kuat banget. Mungkin bocah itu nggak sempat bereaksi. Si Ye Chuyun ini udah bikin kita berdua sengsara. Membiarkan dia mati dalam tidur terlalu gampang. Kita tunggu sebentar lagi. Zhao Yulong, Yao Yuhu. Kalian berdua lagi cari aku ya. Suara ini? Ye Chuyun, kamu bikin aku kehilangan status murid dalam. Hutang ini nggak akan aku lupakan. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa ini? Kok bocah ini bisa keluar? Masa? Mau bunuh aku? Cuma modal kalian berdua yang bodoh. Kehidupan berikutnya aja deh. Ye Chuyun, orang jahat pasti dapat balasannya. Yang mau kamu mati bukan cuma kami berdua. Semua ini buah pahit yang kamu tanam sendiri dulu. Nggak usah buang waktu ngomong sama dia. Gagal nyerang diam-diam. Sekarang kita hadapi langsung. Baik. Bang, cepat suruh ularnya gigit dia sampai Tenang, mati. dia nggak bisa kabur. Ini Pikon Pelangi 7. Makhluk aneh tingkat tinggi yang cuma bisa dikendalikan murid sekte penjinak. Dari mana dua orang ini dapetin? Jangan-jangan Li Haoze yang aku temui kemarin. Bersekongkol sama dua orang bodoh ini. Ye Chuyun, kamu tadi nggak sombong? Juara kompetisi besar murid dalam. Matanya sampai nyaris ke langit. Sekarang baru tahu takut kan? Nyesal udah ganggu kami kan? Pikon Pelangi 7 ini memang agak sulit dihadapi. Tapi aku sudah menguasai jurus penjinak binatang. Berkat kamu sendiri yang cari mati. Sekarang kamu cuma penjaga gerbang musuh. Mati juga nggak ada yang peduli. Kalau mau berlutut dan minta maaf, mungkin kami bisa bikin kamu mati lebih cepat, nggak terlalu sakit. Kalau begitu, aku balikin caramu ke dirimu sendiri. Semoga kalian nggak nyesal. Nyaris mati masih sombong. Gue paling benci lihat sikap kamu yang kayak gini. Bang, cepat kendalikan Pikon Pelangi 7. Gigit dia Memang sampai itu mati. maksudku. Pergi, Pikon Pelangi 7. Ye Chuyun,
Ajalmu sudah tiba. Nggak ada yang bisa selamatkan kamu. Kok malah nyerang kita? Bang, ini nggak beres. Apa kamu salah sasaran? Salah gigit orang. Jurus penjinak binatang, serang. Kalian bilang nyawaku nggak ada yang peduli. Apa nyawa kalian ada yang peduli? Konyol banget. Ye Chuyun, beraninya kamu. Xiao Pingtian, Di dalam sekte tangkrangan menyakiti saudara sendiri, aku lihat sendiri. Apalagi yang mau kamu bilang? kali ini lihat saja gimana kamu bisa gila. Kakak senior muncul di sini memang mengejutkan. Piton Langit 7 ini mau lindungi tuannya ya. Tunggu, kembali. Binatang rendahan yang gak tahu malu. Kamu berani serang aku. Tuanmu belum sempat aku bunuh. Apa aku gak bisa bunuh kamu? Mati. Kuat banget. Nggak pakai jurus yang aneh-aneh. Cuma modal kekuatan dan kecepatan murni sudah bisa sampai tingkat ini. Ini kekuatan Tong Yu tingkat 9. Di hadapan Xiao Pingtian, aku mungkin gak bisa tahan satu jurus pun. Masih jauh banget. Kali ini tertangkap basah. Xiao Pingtian melihatnya langsung. Tak ada celah untuk berkelit. Ye Chuyun, kau mengaku salah? Soal kau bersekongkol dengan Duan Heng dan Sekte Iblis Merah masih belum jelas. Kau terus bilang dibohongi Duan Heng. Sekarang malah membunuh sesama murid terang-terangan. Masalah sebesar ini, bahkan leluhur Liu Yun tidak bisa melindungimu lagi. Ada yang mau kau bela? Mau hukum murid, hukum saja diam-diam. Ngapain nyindir leluhur Liu Yun? Cuma mau bilang leluhur Liu Yun nepotisme kan? Kakak, buat apa suruh dia bela diri? Buktinya jelas, langsung bunuh saja. Betul. Tidak usah bahas lagi, eksekusi sekarang. Pengkhianat seperti ini, kalau dibiarkan pasti jadi masalah. Tunggu dulu, murid ada yang mau disampaikan. Murid mau melaporkan. Kakak Xiao menyuruh sesama murid menyakiti murid tapi gagal. Lalu memfitnah murid, mengacaukan ketertiban sekta. Dia bilang apa? Sepertinya ada twist. Menarik. Ye Chuyun, kau malah balik tuduh. Kau gila. Ngomong sembarangan di sini. Seret dia ke aula disiplin dan bunuh. Kakak Hong kenapa buru-buru? Kalau dia ngomong ngawur, bunuh nanti juga tidak terlambat. Lagi pula, kakak ketua sekte belum bicara. Kita dengar dulu dia mau bilang apa. Coba jelaskan. Dari mana ceritanya? Kalau memfitnah Xiao Pingtian, aku tidak akan maafkan kau. Kalau begitu, tolong kakak Xiao jawab pertanyaan saya dulu. Kakak Xiao, kenapa semalam bisa ada di gerbang? Saat itu saya baru selesai tugas dari bawah gunung. Tidak tahunya melihat kau bunuh sesama murid. Ada masalah? Jadi kakak Xiao cuma lihat kakak Zhao mati di depan saya, tapi tidak lihat apa yang mereka lakukan. Begitu? Tidak. Tapi itu kenapa? Yang jelas kau membunuh mereka. Oh, kakak Xiao sangat yakin. Saya lega. Kalau begitu, tolong jelaskan. Kenapa di kristal rekaman ini muncul sosok kakak Xiao? Kakak Xiao kan tidak melihat. Apa? Kristal rekaman? Xiao kena jebakan Ye Chuyun. Ternyata ada kristal rekaman? Ini bagaimana ceritanya? Itu memang bayangan keponakan Xiao. Jangan-jangan salah paham? Kak, kita begini tidak masalah kan? Saya takut ketahuan Ye Chuyun. Tenang saja. Ular besar ini adalah binatang buas tingkat laut unsur. Kakak beli dengan harga mahal. Katanya, siapa saja yang digigit langsung mati. Ye Chuyun hari ini pasti mati. Ada tontonan menarik. Ye Chuyun, saya mau lihat bagaimana kau keluar dari ini. Bukti sudah jelas. Kakak Xiao, ada yang mau kau katakan? Sulit tidak curiga kalau kau yang suruh kakak Zhao membunuh murid. Dan karena gagal, sengaja memfitnah saya. Lagi pula, seperti kali terlihat, kakak Zhao jelas mati dibunuh hewan peliharaan sendiri. Murid sama sekali tidak menyentuh mereka. Membunuh sesama murid dari mana? Ini jadi canggung. Situasi seperti ini saya juga belum pernah lihat. Begitu rupanya. Sungguh menarik. Semua salah paham. Kemarin Xiao Pingtian saya suruh turun gunung mengusir setan. Saya bisa jadi saksi. Lewat gerbang kebetulan melihat, itu juga benar. Karena dua orang itu sudah kena batunya sendiri, tidak usah diurus lagi. Kau tidak apa-apa, pulang istirahat saja.
Anggap saja ini tidak terjadi. Bubar. Baik! Wah, lihat ini jadi apa? Adik Syangguan, leluhur masih betapa? Kalau leluhur keluar, tolong kabari, saya mau salam hormat. Tahu, nanti saya kabari kalian. Para sesepuh, tunggu dulu. Ini tidak bisa selesai begitu saja. Anak ini masih tidak puas. Kakak Xiao melihat sesama murid saling bunuh tapi diam saja. Ini termasuk membunuh sesama murid atau tidak? Tolong ketua sekte beri saya jawaban yang jelas. Kau jangan kebablasan. Lapor ketua, murid tahu salah. Murid kira mereka hanya berlatih tanding. Tak kusangka ada masalah tersembunyi di baliknya, makanya murid salah menilai. Karena kau sudah tahu salah, maka kau kuhukum karena kelalaianmu. Pergi ke Gualizhou di Gunung Belakang dan bertapa selama 1 bulan. Tak boleh keluar tanpa izin. Baik, baik, guru. Nah, Ye Chuyun, kau puas sekarang? Ketua Guru sungguh mengecewakan. Xiao Pingtian mencoba membunuhku dengan bukti jelas, tapi hanya dihukum ringan begini. Pura-pura dihukum tahanan, padahal kau suruh Xiao Pingtian ke Gunung Belakang untuk terima pusakakan. Sayang, semua sia-sia. Nah, hebat minumnya. Berani juga kau. Bagus, sudah separuh sebebasnya aku. Kau tak tahu betapa kesal hatiku. Kau sekarang punya tubuh pedang. Kita pendekar pedang itu harus lapang dada. Tak pernah simpan dendam semalam pun. Kalau terus kesal begini, berbahaya buat latihanmu. Lagi pula, masih banyak energi pilduer yang belum kau serap. Itu sebabnya kau kebetulan bisa tahan paku jiwa. Jangan pendam amarah lagi. Bahaya kalau sampai kesurupan. Aku bukan kesal. Hanya saja kejadian hari ini membuka mataku tentang perguruan Liu Yun. Ketua perguruan yang terhormat berpihak pada murid begitu. Tak peduli keadilan. Para tetua pura-pura tak tahu dan ikut bikin kacau. Leluhur Liu Yun juga diam saja. Untung ada ketua Deng yang tulus membantu. Dia pinjamkan pistol rekaman. Kalau tidak, hari ini aku tak bisa bela diri. Rencana jahat Xiao Pingtian pasti berhasil. Tak usah dipikirkan. Kalau kau sudah kuat, perlakuan tak adil tak akan terjadi lagi. Tubuh pedang itu langka. Yang bisa bangunkan tubuh pedang saat nyaris mati, lebih langka lagi. Kau nak, mungkin benar-benar bisa capai puncak pedang. Sampai ke puncak pendekar pedang, berjuanglah. Tetua terlalu memuji. Kalau aku sampai puncak pedang, Tetua Deng pasti sudah jadi dewa pedang. Ternyata kau juga bisa menjilat ya? Dewa pedang. Bagus! Tetua yang duluan bilang puncak pedang. Aku serius. Jangan tak percaya. Oh ya, aku harus pergi sebentar. Kau jaga diri. Pergi? Mau kemana? Akhir, pergi ke Padang Tandus Utara, diserang aliran sesat, masuk terdekat. Gawat! Paman Deng dapat takdir hitam. Tetua Deng, karena tetua mau pergi jauh, biar kuramalan. Nasib tetua. Jadi, tetua bisa tenang pergi. Nah, kenapa tiba-tiba main klinik begini? Tetua Deng, perjalanan tetua pasti ke utara. Harus sangat hati-hati. Nenek moyangku ahli ramalan. Tadi kuramalan nasib tetua. Kalau ketemu gua, jangan pilih yang aman. Pasti ada bencana besar. Ingat baik-baik. Dasar anak nakal. Mana ada bencana besar? Langit sialan! Apa bisa lakukanku? Tenanglah. Semoga kali ini tetua Deng. Guru, aku sudah kembali. Bukannya kau disuruh ke sana? Kok cepat sekali? Barangnya sudah diambil? Guru, aku datang khusus untuk melapor. Peluang di sana sudah direbut orang duluan.
Apa? Wilayah terlarang di gunung belakang jarang ada orang dan selalu dijaga ketat. Sekalipun ada yang masuk, ujiannya bukan sembarang orang bisa lewati. Siapa yang berani merebut peluang di depan mataku? Guru, aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan Ye Chuyun. Setiap kali lihat dia, aku merasa tidak nyaman. Lagi pula, kecepatan latihannya terlalu cepat. Cara biasa pasti tidak mungkin bisa seperti itu. Ye Chuyun. Bicara tentang dia, aku jadi ingat. Kemarin Ketua Liao bilang padaku, Duan Heng dibunuh oleh Ye Chuyun. Dan langsung mati dalam satu pukulan. Satu pukulan mati? Duan Heng itu tingkat Yukon. Dia bisa bunuh lintas tingkat. Belum tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi secepat apapun kemajuannya, dia cuma tingkat Yuan Hai. Kalau mau melewatimu, masih jauh mustahil. Kau pulang dulu dan latihan dengan tenang. Hal ini akan aku urus. Kecepatan latihanmu juga jangan sampai turun. Baik, Guru. Guru, murid ada satu hal lagi yang ingin disampaikan. Makin kupikir makin aneh. Cao Yulong dan temannya waktu itu mengendalikan ular piton 7 warna untuk menyerang Ye Chuyun. Setahu murid, cara mengendalikan ular piton 7 warna hanya sekte penjinak binatang yang tahu. Jangan-jangan ini ulah orang sekte penjinak binatang? Kalau orang sekte penjinak binatang berani berbuat semena-mena di sekte Liu milik cara sendiri mengurus mereka. Ye Chuyun, kau masih menyalahkanku? Si rubah tua munafik ini manggil pagi-pagi. Mau main sandiwara apa? Pasti ada maunya. Murid tidak berani. Kalau ketua sekte mau minta maaf, tidak usah repot-repot. Murid masih banyak urusan, harus balik, jaga gerbang. Minta maaf? Aku tidak usah basa-basi. Kali ini sekte penjinak binatang datang, pertama untuk kompetisi alam spiritual, kedua untuk mencari hewan peliharaan spiritual mereka yang hilang. Setelah 3 hari penyelidikan, mereka menemukan bahwa hewan itu kabur ke Gunung Weiyang di wilayah sekte Liuyun. Kau pernah ke Gunung Weiyang? Kami putuskan mengirimmu untuk membantu sekte penjinak binatang mencari hewan itu. Cuma nyari hewan peliharaan? Pasti tidak sesederhana itu. Lapor ke buah sekte. Hal ini menyangkut hubungan baik sekte Liuyun dengan sekte penjinak binatang. Murid seharusnya setuju. Tapi sayang pertempuran di Benteng Chen bikin kepalaku cedera. Medan Gunung Weiyang jadi agak lupa. Ye Chuyun. Tapi, Mui pernah baca di beberapa kitab rahasia, ada ramuan yang bisa bikin ingatan jadi jernih. Cuma bahan-bahannya sangat langka. Tidak tahu ketua sekte rela atau tidak. Apa yang kau butuhkan? Tulis saja semuanya. Ketua sekte, sudah aku tulis. Buset, ini mau belanja grosiran di tempatku. Ketua sekte merasa keberatan? Aku akan suruh orang cari dan kirim ke tempatmu. Terima kasih ketua sekte. Ketua sekte orang ini jelas-jelas meras kita. Kayu Tianxiang, anggrek si Jie itu, di seluruh sekte cuma ada beberapa batang. Dia malah minta 10-20 batang sekaligus. Biar dia senang dulu. Kalau dia mati, aku akan ambil semuanya kembali. Saudara Junior Ye, daftar bahannya. Silakan dicek dengan jelas. Oh, ketua sekte cepat juga nyiapinnya. Cih, penjaga gerbang sok gede banget. Ketua sekte sampai nyuruh kami murid luar buat nangkatin barangnya. Kau kan baru datang jadi tidak tahu. Anak ini dulu murid dalam, kena hukuman jadi dijaga di sini. Kayaknya ketua sekte mau kembalikan dia jadi murid dalam. Akhirnya selesai juga pindahannya. Minum dulu. Ayo jalan. Pulihkan status murid dalam. Mimpi kau usian dia sampai rela rogoh kocek dalam supaya aku ke Gunung Weiyang. Ini artinya aku bakal mati di sana. Apapun yang terjadi, aku nggak bisa tinggal di perguruan Liuyun lagi. Adik, penampilanmu di turnamen murid dalam tadi luar biasa banget. Aku nyesel nggak bisa adu jago sama kamu. Kali ini ketua perguruan mutus. Aku mau belajar banyak darimu. Apa? Kamu ikut Iya, juga? katanya begitu selesai kirim persediaan, langsung berangkat. Gusiande kejam banget. Masih kirim orang buat ngawasin aku lagi. Dasar tua bangka sial. Jangan sampai aku kena sialnya juga. Adik Ye, sudah dicek semua kan barangnya? Kalau begitu langsung berangkat sekarang. Tugas berat banget sih. Dengan kondisimu itu, jaga diri baik-baik ya. Ah, sudahlah. Siapa juga yang nggak sial? Siapa tahu kita berdua malah jadi hoki.
sudah dekat di depan. Jangan ada yang tertinggal. Sinyal batu penunjuk hilang di sini. Jangan-jangan si binatang peliharaan ada di danau ini? Gusiande buat nipu aku ke Gunung Weyang. Alasannya asal-asalan banget. Perguruan Yusho sudah bawa batu penunjuk naik gunung. Ngapain pakai aku buat tunjukin jalan? Ini mutiara duyung adalah air. Bisa bikin kalian napas lega di bawah air. Satu orang satu, Li Haozi, Huai Zuking. Kalian berdua turun bawa binatang roh itu balik. Ye Chuyon ikut aku tunggu di tepi. Siaga bantu kapan aja. Baik, tadinya kukira Gusiande mau pakai tangan perguruan Yusho buat bunuh aku. Tapi sepanjang jalan perguruan Yusho cuma sibuk cari binatang Nggak ada peliharaan. Niatan buat serang aku. Jangan-jangan tebakanku salah. Sesepuh Hui, misi kali ini, ketua perguruan kami ada pesan khusus enggak? Hah? Kok kamu tahu? Ketua perguruan suruh kamu bunuh aku? Anak ini, ngomong apa sih? Aku tahu kamu berguru sama leluhur Liu Yun. Sebelum berangkat, Gusiande sampai berkali-kali bilang harus lindungi kamu dengan baik. Masa mau bunuh kamu? Ketua perguruanmu itu juga bilang asal kamu selamat. Nanti di turnamen alam roh, kami bakal dapat jatah sumber daya lebih banyak. Kemampuanmu kan sudah kuat. Gusiande masih takut kamu cedera. Jelas dia sayang banget sama kamu. Sayang? Nggak salah nih. Sudahlah, cek dulu panelnya biar jelas. Ini? Apakah mau? Sesepuh Li, gawat, binatang rohnya mati. Apa? Kok bisa mati? Itu kan singa api merah tingkat puncak alam Yukong. Meski di air, kekuatannya masih setara tingkat menengah alam Yukong. Bener banget, sesepuh. Mayat singa api merah itu mati karena dicabik. Sepertinya di dasar danau ada binatang buas tingkat lebih tinggi. Titik balik nasib mereka berdua juga berubah. Ternyata ini rencana Gusiande. Cepat juga datangnya. Kok cuma botak ini doang? Malah bagus kan? Aku sudah tahu kalian gak bakal lepas aku. Coba ku tebak. Kamu, sesepuh Liao? Kayaknya kamu sudah tahu hari ini kamu bakal mati. Bang, kamu gaya-gayaan gini. Takut orang gak tahu kamu Xiao Pingtiannya. Kakak Xiao, kamu mau bunuh aku? Jangan-jangan kamu iri aku punya teman banyak dan cepat maju. Atau kamu takut nanti aku gantiin posisi putra pedangmu? Emang kamu bisa? Aku cuma perlu geraking jari buat bunuh kamu. Tebasan angin. Ini racun? Keluar! Siapa yang nyerang diam-diam? Bocah ini beneran bisa nembak. Kalian memang sudah rencana dari awal. Berbaju hitam bertopeng, nyerang malam-malam. Ini kelakuan perguruan terhormat Liu Yun? Sesepuh Hui, kita terjebak Kedua perguruan perangkap. Liu Yun berniat membunuhku dan memanfaatkannya untuk membalas perguruan Yusho kalian. Bocah, ngomong apa kau? Adik Ye, ini sebenarnya kenapa? Sesepuh Li, percaya atau tidak, malam ini semua akan terbukti. Kalau tak ada yang datang, aku terserah padamu. Kalau kau begitu yakin, baiklah aku turuti. Kalau Bai Zuking tertangkap kembali ke Liu Yun, dia akan dipenjara selamanya. Harus kubiarkan dia tinggalkan Gunung Weiyang. Semoga si tua bisa lolos dari bencana ini. Li Hong, ini urusan internal perguruan kami. Target kami cuma Ye Chuyun. Membantunya tak ada untungnya bagimu. Memang tak ada untungnya menolongnya. Tapi kalau dia mati, perguruan Yusho bisa kalian fitnah sesukanya. Nanti tak akan bisa dijelaskan lagi. Kalian berdua terjun ke air, biar aku hadapi mereka. Sesepuh Li, hati-hati. Kuda putih suci. Sia-sia saja. Kau yang cari masalah. Jurus belenggu binatang, ikat. Mana mungkin? Dengan kekuatan spiritualku, bisa melawan tingkat Wanfa. Kenapa tiba-tiba? Ini bubuk lunak tulang kelas atas yang hanya bekerja saat kekuatan spiritual dimobilisasi besar-besaran. Tadinya ini menyerangmu dalam perjalanan pulang ke Yusho. Kalau saat negosiasi kemarin kalian mau mengalah dan serahkan uang haji spiritual di perbatasan kami, masa kami sampai pakai cara kotor begini? Pasti dari makanan sebelum turun gunung. Tak pernah kusangka perguruan Liu Yun kalian begitu hina. Sialan, menyerahlah. Kalian tak akan kabur. Ye Chuyun, serahkan nyawamu. Tebasan angin. Jurus hampa licik. Orang ini punya dendam bapak dibunuh sama kau ya. Semua serangannya ke arahmu. Iya, aku juga pengen tahu.
Kakak Xiao, kita ada dendam apa sih? Diam! Kau tikus pengecut yang cuma bisa lari. Jurus berikutnya pasti matimu. Bocah ini gerakannya bisa mengimbangi kecepatan pedangku. Tak rampunkan. Ini! Mau bunuh orang? Lewati dulu aku ini. Orang tua, kau gila? Demi orang asing, sampai pakai teknik kelarang. Kau tak takut jiwa ragamu musnah? Bukan karena dia. Ini demi perguruan Yusho. Burung Chongming bersayap cahaya. Burung Chongming bersayap cahaya. Binatang suci pelindung Yusho. Kau bawa keluar. Xiao Pingtian kembali. Binatang ini sangat kuat dan belum punya tuan, tak terpengaruh Li Hong. Sesepuh Li, budi baikmu akan kuingat. Cepat pergi. Ye Chuyun. Mereka sudah bertarung. Cepat ke hilir. Pertarungan tingkat Wanfa sampai pengaruhi lingkungan sekitar. Air yang dingin waktu masuk, sekarang jadi panas. Sudah hampir sampai dasar, tapi masih kena dampak serangannya. Inikah kekuatan puncak Wanfa? Sesepuh Li kali ini nasibnya buruk. Walau bisa kalahkan Liao Changping, Xiao Pingtian juga sulit dihadapi. 2 lawan 1 tak ada peluang menang. Kita bersembunyi di dasar danau pun percuma. Begitu mereka selesai bertarung, jalan buntu kita. Belum waktunya menyerah. Apa yang akan terjadi masih belum pasti. Lihat sana, ada cahaya merah. Itu jalan masuk kita mungkin di sana. Ayo, ke sana. Di sini ternyata ruang kepisah tanpa air. Tak kusangka ada tempat seperti ini di dasar danau. Sembunyi dulu di sini. Sejak masuk, Yuan Tai tiba-tiba gelisah. Jangan-jangan ada sesuatu yang berbahaya di dalam. Dia memperingatkanku. Kau kenapa? Biang saja. Ada yang aneh. Pelan suaramu. Lihat sana. Gua di dasar danau ini ternyata sarang naga. Naga ini ternyata binatang spiritual tingkat Tongyu. Untung dia sedang tidur. Kalau tidak, kita sudah celaka. Sial, itu suara pertarungan dari atas. Ributan ini terlalu keras. Gawat, naga jahat itu terbangun. Cepat lari. Sial. Jurus Kyongsu. Hati-hati dengan serangannya. Cepat menghindar. Tidak bisa menghindar. Untung naga setan ini terluka. Tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Kalau tidak, Li Haoze sudah jadi bubur. Sial, dia menyerang lagi. Tidak bisa lama di sini. Li Haoze, ayo mundur ke pintu gua dan kabur bersama. Pergi. Terlambat. Pintu gua terhalang airnya, tidak bisa keluar. Air yang dikeluarkan naga ini mengandung kekuatan spiritual. Energi spiritual kita akan terkuras habis. Mungkin sebelum sampai pintu gua, kita sudah kehabisan tenaga dan mati. Sepertinya harus cari cara mengalihkan perhatian naga setan ini dulu. Ada ide bagus. Harus pakai senjata rahasiaku. Kodok emas Myojin. Keluar! Lepaskan racunnya. Racuni dia sampai mati. Kodok emas Miaojin ada di peringkat 167 di catatan yang sangat kuat. Siapapun di bawah tingkat Yukong bisa mati. Biasanya dipakai sebagai kartu terakhir. Memang mengejutkan dan sangat efektif. Tapi, Li Haoze, sepertinya kodok emas Miaojin ini bukan tandingan naga itu. Meski tidak mati, pasti ada efeknya sedikit. Tapi naga ini sama sekali tidak terpengaruh racunnya. Sebenarnya ini makhluk apa? Kok tidak ada catatannya di Shanghai sama sekali? Ye Chuyun! Pada akhirnya, yang mau mereka bunuh itu kamu, bukan urusan aku. Kamu tunggu saja di sini sampai mati keracunan atau dimakan naga. Kalau kamu mati, aku bisa hidup. Aku duluannya. Dasar tidak tahu malu. Bahkan aku mau ditinggalkan. Benar-benar brengsek. Sial, pintu gua dihancurkan dia. Racunnya juga menyebar ke sini. Bagaimana ini? Apa aku akan mati di sini? Ini apa? Lionting yang kudapat di ladang obat tadi. Kenapa tiba-tiba bereaksi? Jangan-jangan... Wah, ternyata benda ini penangkal racun. Langit menolongku. Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Manfaatkan waktu untuk melihat sekeliling. Di sarang makhluk buas. Mungkin ada harta karun tersembunyi. Biarkan mereka bertarung dulu sampai kelelahan. Kodok emasnya Ojin masih bisa bertahan sebentar. Sekarang ini terlalu kuat sekarang. Jurus pengendalian binatang mungkin hanya membuatnya marah. Tidak bisa digunakan sembarangan. Aku nabrak apa ini? Aduh, sakit. Kenapa ada perisai pelindung? Ternyata di dalamnya memang ada barang bagus. Tapi perisai ini terlalu tebal.
Sepertinya perlu kunci untuk membukanya. Tidak bisa dipaksa rusak dari luar. Kenapa naga jahat ini mengejarku? Tidak ada waktu lagi untuk menyelidiki. Kabur dulu, nanti datang lagi. Astaga, kodok emasnya Ojin sudah mati. Tidak berguna sama sekali. Harus mengandalkan diri sendiri. Jurus pedang tinjuan. Pergi. Sama sekali tidak melukai dia. Sisik naga jahat ini terlalu keras. Tidak menghormati aku sama sekali. Habis sudah. Aku tidak kuat menahan satu serangannya saja. Pelan-pelan. Belut raksasa. Kamu mau menghancurkan kakekmu. Sial. Benar-benar akan mati. Tidak mati di tangan Xiao Pingtian, malah mati di sini. Aku tidak terima. Tunggu dulu. Apa? Suara. Aku selamat. Energi ini sangat familiar. Bisa mendorong naga setan. Lolos dari maut. Berbahaya sekali. Ternyata yang menyelamatkanku di saat genting adalah Yuan Tai. Makhluk kecil ini akhirnya mau keluar. Lahirnya pas banget. Episode 32. Baru lahir sudah sekejam ini. Tadi teknik pedang kinjunku sama sekali tak berguna melawan naga iblis. Serangan makhluk ini jelas menyakiti naga iblis. Naga iblis yang tadi begitu perkasa, sekarang dimainkan habis-habisan. Apa yang dilahirkan dari embrio misterius ini benar-benar memuaskan. Aku benar-benar dapat harta karun. Bahkan tahu titik lemah naga iblis. Langsung serang matanya. Jangan-jangan makhluk dalam embrio ini punya kecerdasan? Sepertinya dia mau memberi pukulan terakhir pada naga iblis. Kekuatan yang luar biasa. Wah, makhluk ini dengan mudah menembus sisi keras naga iblis. Naga iblis mati. Pil naga iblis. Barang bagus. Masih dari level Tongyo pula. Kalau aku makan, pasti naik satu tingkat besar. Kalau begitu, aku ambil saja ya. Embrio juga mau benda ini. Ternyata wujud aslinya monyet kecil. Lumayan lucu juga. Sudahlah, karena kau sekuat ini dan langsung menyelamatkanku begitu lahir. Ambil pilnya. Pil naga. Makan saja. Naga iblis memang mati, tapi bagian tubuhnya masih sangat berharga. Kulit naga, cakar naga, semua barang bagus. Akhirnya selesai juga dengan kakek tua yang susah ini. Dia sudah mati. Orang tua ini benar-benar gila. Untuk orang yang tak ada hubungan darah sampai berbuat sejauh ini. Entah apa yang dia pikirkan. Tidak masuk akal. Sebelum subuh, kita cepat pergi dari sini. Ketua Liao, Ye Chuyun tidak diurus. Dia mestinya masih di bawah sana. Selama kita turun dan menemukannya, dia pasti tak bisa kabur. Bocah ini naik ke darat sambil teriak Ye Chuyun sudah mati, tolong lepaskan. Bukan karena yakin Ye Chuyun pasti mati. Dia tak mungkin naik. Lagi pula tadi aku juga merasakan pertempuran besar di dasar danau. Gejolak itu bukan yang bisa dikalahkan Ye Chuyun. Pasti sudah mati. Ditambah tadi pertarungan dengan Li Hong terlalu besar keributannya. Pasti akan menarik orang lain. Kejadian hari ini tidak boleh ada yang tahu. Pokoknya aku bawa dia dulu kembali. Kau bawa orang jaga di sekitar Gunung Weyang. Aku kembali untuk melapor ke ketua sektor. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Lalu orang tua ini bagaimana? Juga harus dibawa pulang. Tak usah pedulikan dia. Biar binatang buas gunung yang mengurus. Ketua Li. Tidak. Masih ada sececah energi vital yang mengalir. Masih bisa diselamatkan. Ketua Li hampir mati karena menyelamatkanku. Aku tidak bisa tinggal diam. Jangan. Percuma saja. Umurku sudah habis. Sudah. Tidak bisa diselamatkan lagi. Ketua Li, jangan bicara begitu. Aku akan membawamu kembali ke sektor penjinak binatang. Pasti punya cara menyembuhkanmu. Aku hanya berkat burung Ciu Chongqing bisa bertahan dengan satu tarikan napas. Tapi Liao Changting itu kultivasinya anjlok. Tanpa beberapa puluh tahun, takut tak bisa pulih. Jadi tidak sepenuhnya rugi. Dari situasi mati pasti, bisa sampai tahap ini, sudah cukup bagus. Dan lagi, mereka sudah memasang penjagaan di sekitar. Kau sendirian masih bisa. Aku pasti tidak bisa keluar. Ini, aura ini sangat familiar. Seperti pernah kulihat di mana. Bagus. Langit tidak membinasakan sekte penjinak binatangku. Ye Chuyun, aku tanya padamu. Sekte Liu Yun memperlakukanmu sejauh ini.
Ketua sekte dan para ketua bertindak sangat tidak adil. Berkali-kali berusaha membunuhmu. Apa kau masih mau tetap di sekte Liu Yun? Aku dan sekte Liu Yun sudah tidak ada ikatan. Mulai sekarang hanya dendam. Bagus, jika kau mau. Permata ini adalah harta sekte penjinak binatang. Pil Yuling adalah barang pribadi aku. Aku sudah membuka larangannya. Ketua sekte melihatnya akan mengerti. Mulai hari ini, kau adalah murid langsungku. Murid langsung. Kecuali Anda. Pendahulu sudah melindungiku sejauh ini. Aku pasti tak akan mengecewakan. Mulai sekarang, aku murid sekte penjinak binatang. Aku sudah mengingat semua binatang aneh di catatan Shanghai, tapi tak ada yang cocok dengan monyet kecil ini. Kecuali juga tak tahu asal monyet kecil ini. Tapi merasakan getaran energinya. Pasti bukan barang biasa. Ya sudah, sambil belajar sambil memelihara saja. Oh, hampir lupa. Kamu juga belum makan seharian. Catatan Shanghai mencatat cara memelihara binatang aneh. Ramuan langka yang kudapat dari Gus Yande ini. Untung saja untuk kamu, si kecil. Makanlah, Xiao Bai. Setelah makan harus jadi lebih kuat ya. Kamu tidak suka? Ekspresi begitu enggan. Jangan-jangan. Kamu mau makan ikan bakar ini? Ternyata kamu si tukang makan. Pilih yang enak saja. Tunggu dulu. Jangan makan. Ada bahaya. Siapa yang bersembunyi di sana? Cepat keluar. Kalau tidak, aku tidak akan segan. Adiki. Nyawamu peras juga. Naga iblis di dasar danau itu tidak membunuhmu. Malah kamu bisa kabur. Sayang. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Xiao Pingtian. Kenapa terus mengejarku? Apa salahku padamu? Kamu memang tidak ganggu aku. Tapi setiap kali melihatmu, aku merasa jijik dan kesal. Seperti kehilangan sesuatu yang kamu ambil. Hanya kalau kamu mati, aku bisa tenang berlatih. Lagi pula, kali ini kamu membunuh ketua sekte penjinak binatang. Kalau sampai tersebar tidak bisa dijelaskan. Guru memerintahkan, tidak boleh membiarkanmu hidup. Sepertinya bertarung dengannya tidak bisa dihindari. Xiao Bai gemetar sejak Xiao Pingtian datang. Dia takut ya. Mati kau. Semuanya berakhir. Xiao Bai, mau kemana? Bahaya di sana. Seekor monyet mau menghalangiku. Baiklah, kulampiaskan dulu kemeliharaanmu. Baru selesaikan kamu. Mau apa kamu dengan pedangku? Sialan! Pedang Tian Hongku sampai patah. Monyet ini sebenarnya apa? Kenapa Xiao Bai tiba-tiba mengamuk? Sepertinya sangat marah. Jangan-jangan karena... Oh, ternyata melindungi makanan pantas mematahkan pedang Xiao Pingtian. Ternyata pedang itu memotong ikan bakarnya. Xiao Bai, habisi dia dengan sekuat tenaga. Aku bakarkan 10 ekor ikan untukmu. Tidak, 100 ekor. Dan tiap hari Gubi makan enak. Sial, monyet ini makin kuat. Aku tidak punya celah melawan. Ini monster apa? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Buku juga tidak mencatatnya. Wah, Xiao Bai, kamu hebat sekali. Ini Xiao Pingtian, pedang kebaik sekte awan mengalir. Ini Xiao Pingtian, pedang kebaik sekte awan mengalir. Kekuatan Xiao Bai paling tidak di alam wanfa. Ternyata kekuatannya di atasku. Apa aku hari ini benar-benar harus tewas di sini? Tidak berhasil membunuhnya. Malah kena batunya sendiri. Tunggu dulu. Diselamatkan Xiang Guanwan. Xiang Guanwan akan datang. Dia sudah jadi musuh bebuyutanku. Harus selesaikan Xiao Pingtian sebelum Xiang Guanwan tiba. Kalau dia hidup, Pasti ada masalah besar nanti. Kakak Xiao, tahun depan hari ini. Yes, cukup sampai sini. Hentikan. Ah, masih tidak sempat. Kakak, kamu datang cepat sekali. Setidaknya tunggu aku selesai bicara. Tetua Shangguan mau menangkap aku? Maaf, aku tak bisa menerimanya. Aku tak akan kembali ke aliran awan mengalir lagi. Kamu salah paham. Aku hanya kebetulan lewat sini. Masalahnya sudah sejauh ini. Pergilah. Hari ini kita anggap tidak pernah bertemu. Terima kasih,
Tetua Xiangguan. Budi hari ini, sampai jumpa lagi. Sudah aman. Xiao Bai, ayo kita pergi. Leluhur, semua ini baik atau buruk? Kali ini sepertinya kita semua salah. Apa? Dasar tak berguna. Dia sampai kabur. Kekuatanmu itu cuma buat pamer? Guru, murid sebenarnya bisa. Tapi siapa sangka di samping Ye Chuyun, tiba-tiba muncul monyet super kuat. Bahkan bisa menyebabkan sinar emas dan matanya setidaknya tingkat wanfa. Murid lengah sesaat. Jadi terkena jebakannya. Sampah. Monyet saja tak bisa kamu lawan. Masih berani cari alasan? Aku tak punya murid selemah dirimu. Guru, kumohon jangan kecewa pada murid. Murid pasti akan menebus kesalahan dengan membunuh Ye Chuyun. Guru, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku sudah habiskan banyak sumber daya. Membuatmu mencapai tingkat 9 Tongyu. Kalau kamu gagal lagi, kamu tahu akibatnya. Baik, murid takkan mengecewakan guru lagi. Ye Chuyun musuhnya banyak. Sekarang banyak orang mau membunuhnya. Dia cuma belalang saat musim gugur. Tak perlu ditakuti. Pergi sembuhkan lukamu. Saat kamu sembuh, ada tugas lebih penting untukmu. Baik. Ye Chuyun, tunggu saja. Penghinaan hari ini, aku Xiao Pingtian pasti akan mengingatnya. Permisi, permisi. Matamu buta? Maaf, kakak senior. Menyingkir. Kalian juga berani ganggu aku. Ketua, Bai Zuking sudah diangkat. Mau disiksa? Cari cara apapun untuk dapat kesaksiannya dan kesaksian Li Haoze. Lalu sebarkan beritanya. Semakin cepat semakin baik. Kalau kelamaan, akan merugikan kita. Bai, Ini aliran jinak binatang. Nah juga, semua orang punya binatang. Luar biasa. Kamu lihat buronan itu? Namanya Ye Chuyun. Buit aliran awan mengalir. Mukanya jahat dan menjijikan. Kecuali dibunuhnya dengan serangan licik. Dan dia juga mengkhianati alirannya lalu kabur. Sudah lihat hadiahnya 10.000 batu roh. Jangan sampai kita ketemu dia. Kalau tidak dia akan habis. Hah? 10.000 batu loh. Aliran awan mengalir rela keluar uang banyak untuk membunuhku. Xiao Bai beberapa hari ini akan tidur. Kalau sudah dapat tempat, biarkan dia istirahat. Dia sudah menemaniku, capek juga. Pengemis busuk, berhenti. Ini gerbang aliran jinak binatang. Orang sembarangan dilarang masuk. Menyingkir sana, pengemis. Aku Ye Chuyun. Ada urusan penting mau bertemu ketua aliran jinak binatang. Tolong beritahu. Apa? Kamu Ye Chuyun? Yang di buronan itu? Kamu yang bunuh tetua aliran kami? Masih berani datang ke gerbang kami? Cari mati? Cepat kemari! Ye Chuyun di sini! Buronan itu tidak benar. Aku tidak membunuh siapapun dari aliran jinak binatang. Hari ini datang karena amanat terakhir Tetua Li untuk memberi penjelasan pada aliran jinak binatang. Omong kosong. Sudah mati masih berani bohong di aliran jinak binatang. Adik Li Haoze sebelumnya sudah kembali ke aliran. Sudah jelaskan semuanya dengan rinci. Apa yang dikatakan aliran awan mengalir semua benar. Semua ini ulahmu. Kecuali kamu yang bunuh. Dia saksi mata. Apalagi yang mau... Li Haoze, pengkhianat ini benar-benar tikam aku dari belakang. Sepertinya dia sudah disuap oleh sekte Liu Yun. Baru selesai misi, langsung ketemu kamu. Hari ini pasti hari ke-10.000 batu spiritual. Aku terima dengan senang hati. Elang Mei, maju. Sekarang giliranmu. Ini pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan pendekar tingkat Tongyu. Cepatnya. Chongsu Guifa! Elang Mei punya kekuatan setara tingkat 9 Yukong. Tapi sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Bocah ini kecepatannya luar biasa. Ilmu geraknya memang hebat. Pantas bisa membunuh sesepuh Li. Lumayan juga. Tapi hari ini, kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, nanti aku jadi bahan tertawaan di sekta. Dasar bocah menyebalkan. Lihat mau lari kemana kamu? Benang Kunsho, benang Kunsho. Apa ini? Sial. Tidak bisa lepas. Gawat, tidak bisa kabur. Kena. Bocah itu mati. Bagus. Aku sudah memelaskan dendam. Dia kena serangan langsung dariku. Kalau tidak mati pun pasti cacat.
Meng Ketua, Hentikan! apa yang sudah kamu lakukan? Salam hormat, Kepala Sekta. Kepala Sekta, Anda aku baru membunuh bocah Ye Chuyun itu, membalas dendam sesepuh Li. Apa? Apa? Kamu terlalu gegabah. Masih banyak hal yang mencurigakan dalam kasus ini. Masih ada yang ingin aku tanyakan padanya. Siapa suruh kamu bunuh dia? Ampun, Kepala Sekta. Tapi bukankah Li Haoze sudah bilang semuanya? Karena dia membunuh sesepuh Li. Jadi tidak bisa menahan diri. Hukumannya kamu dikurung 3 hari, tidak boleh keluar. Bunuh orang cuma dikurung 3 hari. Hukumannya terlalu ringan. Sekte Yusho tidak punya aturan apa? Untung Xiao Bai sempat menghancurkan badai itu. Tapi Xiao Bai jadi tertidur. Biar dia istirahat dengan tenang di ruang sistem. Ini pengemis tadi beda banget. Tubuhnya sempurna sekali. Ganteng banget. Kakak Meng juga rajin merawat tubuhnya. Tapi jauh banget dibanding ini. Pengen pegang. Nyawanya keras juga. Kamu tidak apa-apa sama sekali. Sudahlah, kumpung dia selamat. Kamu pergi dulu. Ye Chuyun, aku beri kamu 1 kesempatan. Soal tuduhanmu, apa penjelasanmu? Kesetiaan di atas segalanya, menjunjung tinggi persaudaraan. Sepertinya kepala sekte ini bisa dipercaya. Kepala sekte bertanya begitu, pasti sudah punya jawaban sendiri. Penjelasan dari sekte Liu Yun terlalu mengada-ada. Aku memang punya bakat. Tapi masih tingkat Yuan Hai. Masa hanya dengan serangan diam-diam bisa membunuh sesepuh tingkat Wan Fa dengan mudah? Benar juga. Sesepuh Li sekuat itu. Masa bocah ini bisa bunuh dia dengan gampang? Tapi kakak Li bilang dengan yakin. Bagaimana menjelaskannya? Kasus ini memang aneh. Kalau begitu, bawa Ye Chuyun kembali ke sekte dulu. Aku akan menginterogasinya lebih lanjut. Para adik, orang ini adalah Ye Chuyun. Sekte Liu Yun sudah menguatkan buronan ke seluruh dunia kultivasi. Kasus ini tidak bisa dibantah lagi. Menurutku, lebih baik eksekusi langsung di tempat. Sekalian memberi keadilan untuk adik Li. Benar, benar. Itu yang terbaik. Tidak menyinggung sekte Liu Yun juga. Sesepuh ketiga Wu Boyan punya ambisi besar. Sesepuh kelima Zhao F tak penakut. Sesepuh keempat Fang yang pengikut setia Wu Boyan. Sesepuh pertama Ning Changkong dan sesepuh kedua Duan Wuya fokus kultivasi, tidak peduli urusan sekta. Sesepuh keempat sekte Yusho. Sesepuh keenam Chao Yuke juga kelompok Wu Boyan. Sesepuh keempat sekte Yusho. Pantas dalam konflik kepentingan dengan sekte Liu Yun bertahun-tahun, sekte Yusho selalu kalah. Ternyata sekte Yusho ini sarang api, penuh pengkhianat dan pemberontak. Satu-satunya orang setia Li Hong malah dibunuh. Kenapa kamu mengeluh di aula agung ini? Kamu tidak boleh seenaknya. Sudah. Kalian para adik seperguruanku, lebih baik diam saja. Ye Chuyun, karena kamu bilang dirimu difitnah. Ceritakan awal mula kejadian ini. Tetua Li dibunuh oleh Liao Changping dari perguruan awan mengalir. Omong kosong! Perguruan awan mengalir selalu bersahabat dengan perguruan penjinak mereka berbuat seperti ini. Sepertinya kamu mau mengadu domba kedua perguruan kami. Aku tidak tahu hubungan perguruan awan mengalir dengan perguruan penjinak binatang. Ye Chuyun bersumpah semua yang kukatakan tadi 100% benar. Untungnya, aku sempat bertemu Tetua Li Hong untuk terakhir kalinya. Sebelum meninggal, beliau menitipkan kantong pusaka ini padaku. Benar, ini memang kantong roh milik adik Li yang hilang. Ini mustahil. Pasti kamu yang mencurinya. Adik Li selalu teliti. Kantong rohnya diberi segel. Tanpa izinnya tidak ada yang bisa membukanya. Ye Chuyun, kalau mau membuktikan dirimu, keluarkan satu benda dari dalamnya. Liao Changping melihat langsung Li Hong mati. Bocah ini pasti berbohong. Sekarang kamu diberi kesempatan membuktikan diri. Tunggu apa lagi? Jangan bilang kamu takut. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Buka. Ternyata benar bisa dibuka. Selain kantong roh, aku juga punya satu benda lagi. Tetua Li Hong memintaku menyerahkannya langsung pada Tetua Li Hong berjanji menerimaku sebagai murid langsungnya. Sejak itu aku resmi bergabung dengan perguruan penjinak binatang. Mustahil, Li Hong sangat ketat memilih murid. Bertahun-tahun tidak pernah punya murid langsung. Mana mungkin sembarangan terima orang luar. Ketua, ini tidak boleh. Kalau orang ini tetap di sini, artinya kita melawan perguruan awan mengalir. Nanti,
Liontin Giok ini adalah pusaka burung sayap merah bermata ganda. Tidak mudah diberikan pada orang lain. Kalian saling bertengkar sesama anggota selama ini masih bisa kutolerir. Bisa kukura-kura tidak lihat. Ketua, jangan! Ketua! Hari ini, bahkan amanat terakhir adik Lee pun kalian mau halangi? Ye Chuyun. Mulai hari ini, kamu resmi tinggal di perguruan penjinak binatang kami. Soal kejadian di Gunung Weyang akan kuselidiki nanti. Baik. Ketua Jiang ini berani juga. Bisa dipercaya. Kalau ketua memang mau mengirimkannya tinggal, dia harus ikuti aturan perguruan penjinak. Dia harus ikuti hanya aturan yang lulus ujian perguruan penjinak binatang yang bisa jadi murid resmi. Ujian perguruan penjinak binatang lebih fokus pada menjinakkan binatang. Semakin tinggi level binatang rohnya, semakin sulit dijinakkan, kemampuannya juga semakin kuat. Perguruan awan mengalir selalu fokus pada ilmu pedang, sepertinya tidak pantas jadi murid langsung. Ada apa ini? Apa itu? Dari suaranya, seperti binatang roh perguruan kita. Burung sayap merah bermata ganda. Apa? Ini energi burung bermata ganda. Burung sayap merah bermata ganda, dia memilih tuannya. Burung bermata ganda memang binatang roh perguruan kami. Tapi sejak ketua pertama meninggal, tidak pernah memilih tuan lagi. Ini pertama kalinya dalam 500 tahun. Saudara-saudara, masih ada yang mau bicara? Burung bermata ganda bisa melihat nasib masa depan. Mungkin anak ini bisa membawa kebangkitan perguruan kita. Selamat, Ketua. Kalau begitu, umumkan. Mulai hari ini, Ye Chuyun dengan status calon tetua resmi bergabung dengan perguruan penjinak binatang kami. Dan untuk sementara menggantikan tugas Tetua Lee. Tetua? Masa dia yang cuma tingkat lautan unsur? Ini aturan yang ditetapkan ketua pertama. Kalian lupa? Baiklah, adik Lee sudah meninggal. Masih banyak urusan harus diselesaikan. Kalian semua boleh kembali. Karena kau adalah orang yang diakui burung congking dari sekte kami. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Kau sudah lihat situasi hari ini. Hati orang tidak bersatu. Ditambah lagi bertahun-tahun ditekan oleh sekte Liu Yun. Masa depan sekte Yushou tidak terlihat cerah. Setahu aku, sekte Yushou melemah beberapa tahun ini. Semua karena kalah dari sekte Liu Yun dalam kompetisi alam roh. Hingga tanah hartanah di roh perlahan jatuh tangan sekte Liu Yun. Sekte Liu Yun pun jadi makin kuat. Kalau Ketua Jiang percaya padaku, maka 3 bulan lagi dalam kompetisi alam roh, hitung aku ikut. Kau sekarang meski dilindungi burung congking, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Di sekte Yushou ini aku masih bisa melindungimu. Ini juga membantu menyelesaikan hal terakhir untuk adik Lee. Tapi kalau kau pergi ke kompetisi alam roh, sekte Liu Yun pasti akan cari cara apapun untuk membunuhmu. Ini sama saja mencari mati. Pikir baik-baik. Ketua tenang saja, ini keputusan yang sudah kupikir matang. Sekte Liu Yun memperlakukanku meski mereka tidak cari masalah denganku, aku pasti akan membuat mereka merasakan sakit yang mendalam. Paman guru kecil Ye, sekte Yushou kami tidak punya banyak aturan. Kau bisa jalan kemana saja. Kalau ada yang tidak paham, tanya saja padaku. Terima kasih. Dia itu pengkhianat dari sekte Liu Yun. Kau belum tahu ya? Orang yang diakui burung congking itu dia. Dia pasti salah. Tidak tahu kapan dia akan mengkhianati sekte Yushou. Mulai hari ini, Ye Yun sudah jadi calon tetua sekte Yushou kami. Kata-kata tadi, aku tidak mau dengar lagi. Mengerti? Iya, kami patuhi ajaran kakak senior. Apa? Calon tetua. Calon tetua tingkat Yuan Hai. Sekte Yushou sudah jatuh serendah ini. Paman guru, tidak usah pedulikan omong kosong ini. Guru bilang kau bisa dapat pengakuan burung congking. Pasti akan melakukan hal besar kelak. Baik. Oh iya, Gunung Bingkai di depan adalah tempat terlarang sekte. Tanpa izin ketua, dilarang mendekat. Ayo, karena binatang di bukit belakang untuk melihat jinakan binatang. Meracuni dengan obat. Yoda mau. Siapa izinkan kau bawa dia ke arena? Tetua, paman guru kecil Ye baru masuk sekte kami. Memang harus datang lihat jinakan binatang. Gelar paman guru ini tidak mudah disandang. Aturan sekte Yushou, siapapun yang masuk sekte harus lewat ujian. Kalau tidak bagaimana bisa semua terima? Benar. Kenapa dia bisa istimewa?
Betul. Kami minta diperlakukan sama. Harap tetua Wu tidak persulit kami. Yoda mau. Kau mau ajari aku cara kerja? Arena ini wilayahku. Belum giliranmu bicara. Jangan terpancing, biar aku selesaikan. Kataku, seperti apa prosedur ujiannya? Paman guru kecil ya, jangan ikut ujian mereka. Mereka sengaja mau persulit tahu. Zhang Hongze, kau jelaskan ke paman guru kecilmu. Jangan terlalu persulit dia. Ya, murid paham. Lihat yang di sana. Ujiannya adalah memberi makan hewan peliharaan roh. Suku berbahaya. Tidak ada yang mau keluar. Biasa suka intimidasi orang. Akhirnya saat bertemu. Kau kasih makan binatang roh ini saja. Ini yang paling galak di antara semua binatang roh. Menjinakkan binatang buas ini. Aku tidak sedikit cambuk dan laparkan dia. Sekarang sedang paling lapar dan paling ngamuk. Tidak sabar lihat kau kewalahan. Biar aku bikin binatang ini makin liar. Karena kau mau main, aku temani main. Sekarang kau tidak mati pun pasti luka parah. Paman guru kecil ya, hati-hati. Berhenti. Ujian ini dia sendiri yang terima. Akibatnya bagaimana? Dia sendiri yang tanggung. Habis. Orang ini tidak mati pasti cacat. Jurus jinakkan binatang. Ini berarti lulus ujian kan? Iya dong. Jelas iya. Aku sudah beri perintah. Kok kudanya nggak bereaksi? Bocah ini aneh. Mantra penguasa binatangnya lebih kuat dari teknik Zhongshu Jue yang aku pakai. Ini gimana ceritanya sih? Iya nih, tadi mataku nggak kedip sama sekali. Kok kuda hitam itu tiba-tiba jadi jinak? Kudanya, ku terima kasih kembali. Keponakan. Jangan sombong dulu. Teknik penguasa binatang, serang. Astaga, kudanya mengamuk. Hah? Ketawa apa? Ketawa lagi kubungkam mulut kalian. Lihat baik-baik. Aku ini tuanmu. Dasar binatang gak tahu diri. Kurang ajar. Aku kasih muka malah merajalela ya. Mau dikasih cambuk lagi ya? Saat harus nurut malah nggak nurut. Di tangan bocah itu malah jadi manis. Kakiku. Aduh, tulangku patah. Arg. Kentutnya bau banget. Hongze, cepat tolong kakak seniormu. Baik, kakak senior Zhang kali ini benar-benar memaukan. Aduh, kentut kuda ini bau parah sih. Dasar sie. Muridku sekarang lumpuh. Urusan kita belum selesai. Pasti kau yang main curang. Tadi cuma kau yang pegang kuda itu. Iya, aku yang lakukan. Kenapa? Sudah kuakui. Mau apa kau? Dia yang pilih pertandingan ini dan binatang rohnya. Kalau ada masalah, dia sendiri yang harus tanggung. Sialan! Tapi aku memang gak bisa berbuat apa-apa sama dia. Kemampuan menguasai binatang sudah diuji. Kalau kakak seniorku masih belum puas, boleh dicoba lagi. Ayo saja bertarung. Aku terima tantanganmu. Anggap saja kau beruntung. Kami pergi. Sepertinya aku lulus ujiannya. Kakak seniorku, nggak usah diantar. Paman kecil Ye, mulutmu memang gak ngalah ya. Tetua Wu kelihatan hampir pingsan kesal. Orang nggak ganggu aku nggak ganggu orang. Dia yang mulai duluan. Ya aku harus potong tangannya sampai akar. Kalau enggak, sama saja membalas jahat dengan baik kan? Hari ini si pengkhianat akan beraksi. Itu pasti Aula Ming. Katanya di situ disimpan banyak dokumen penting sektor penguasa binatang, termasuk peta geologinya. Itu SOFA. Dia memang muncul. Aku harus lebih dekat lagi. Mungkin bisa dapat bukti. Kau itu Ye Chuyun yang lagi terkenal di sekte? Celaka, ketahuan. Untung dari datanya, dia bukan kaki tangan Sao FA. Tapi Sumia Oyun, namanya kayak pernah ku dengar. Padahal aku belum pernah ke sekte penguasa binatang. Oh iya, di kantong roh tetua Li sepertinya ada surat untuknya. Wah ketemu, berarti dia pacar lama tetua Li. Jadi guruku dong. Orang dalam plus ahli tempa senjata. Harus dekat-dekat nih. Tetua Li pernah cerita. Di sekte penguasa binatang ada tetua Sumia Oyun. Cantik, berbakat, dan bijaksana. Begitu melihat Anda tadi,
Aku langsung yakin Anda pasti tetua Su itu. Aku memang berniat menemui Anda. Nggak sangka bisa ketemu di sini. Ini titipan Tetua Li Hong sebelum beliau meninggal untuk Anda. Dia sempat cerita tentang aku padamu. Ini tulisan tangan Li Hong. Memang tulisannya sendiri. Terima kasih ya. Tapi semalam ini, kau ngapain di sini? Kau tahu nggak kalau Gunung Mingkai itu zona terlarang? Meskipun kau baru datang dan belum tahu, murid pembimbing pasti sudah kasih tahu. Tetua Su ini agak susah didekat ini. Surat langsung dari Tetua Li pun nggak bikin dia benar-benar percaya. Sebelum meninggal, Tetua Li bilang ada pengkhianat di sekte penguasa binatang. Dan menyuruhku awasi Gunung Mingtai. Kebetulan aku lihat Tetua Zhao mencurigakan. Jadi aku ikuti. Tunggu dulu. Kenapa Tetua Su juga ada di sini larut malam? Menurut kata Anda harusnya lebih tahu kalau tempat terlarang tak boleh dimasuki sembarangan. Aku ini. Diam, dia keluar. SSD, ZOF, ayo kita sembunyi. Aku merasa ZOF hari ini bertingkah mencurigakan, jadi aku ikuti dia. Baik, pelukan yang hangat. Siapa di sana? Keluar sekarang! Jangan ketahuan. Kalau begitu aku harus. Tetua Zhao, sudah larut begini. Kenapa kau ada di sini? Oh, ternyata ada mau. Kebetulan sekali. Sudah malam begini, ada urusan apa ke Aula Ming? Sial. Ketahuan dia. Jujur saja Tetua, aku disuruh guru mengambil sesuatu di Aula Ming. Tetua, lihat para penjaga ini, semuanya pingsan. Jangan-jangan ada yang menerobos Aula Ming? Aku harus segera lapor ke guru. Kau datang di waktu yang salah. Kalau saja lebih awal atau lebih lambat, pasti tak akan bertemu aku. Gara-gara kau, aku jadi ribet. Agar tak diketahui kepala sekta, aku harus hapus ingatanmu sejak naik ke gunung. Kalau mau salahkan sesuatu, salahkan nasibmu yang buruk. Zhao FA sudah pergi. Aku ke depan dulu. Lihat keadaan Damau. Jangan-jangan Zhao FA kasih dia racun. Untung masih bernapas. HOFA itu pengecut. Tak berani bunuh orang, apalagi murid kesayangan kepala sekta. Kalau Yo udah mau mati di sini, kepala sekta pasti mengusut habis sampai jelas kebenarannya. Dia pakai pil untuk hapus ingatan Yo dan Mao. Aku juga capek. Kalau ada urusan cari aku di aula pandai senjata demi Li Hong. Kalau bisa bantu, pasti aku bantu. Oh ya, terima kasih sudah kasih surat ini padaku. Ini sangat penting bagiku. Damau, kau sudah sadar? Aku disuruh guru ambil sesuatu di Aula Ming, tapi tiba-tiba pingsan. Terima kasih Paman Ye sudah antar aku pulang. Aneh sekali. Tubuhku kok bisa selemah ini? Akhir-akhir ini tak cedera, juga tak keracunan. Sama-sama kakak Damau. Tadi kau pingsan kenapa? Masih ingat? Ingat apa yang terjadi sebelum pingsan? Sama sekali tak ingat. Kepalaku sakit sekali. Kakak Yo, kau kemana? Baru pulang sekarang? Sudah tunggu lama. Chang Lei, sudah malam begini. Ada urusan apa? Ada urusan pribadi. Ingin tanya kakak Yo berdua saja. Ada orang yang ganggu. Bagaimana aku bisa selesaikan tugas dari guru? Kalau begitu, toh kau sudah sampai. Kakak Damau, aku tak ganggu kalian lagi. Aku pulang dulu. Baik. Hari ini terima kasih Paman. Orang yang sebabkan nasib Yo Damau sudah muncul. Di tangannya ada arak racun. Semoga dia bisa hindari musibah ini. Semua beres. Ye Chuyun, akhirnya kau pulang juga. Bikin kami nunggu lama. Berani kerjain aku di kandang binatang belakang gunung. Bikin aku cedera parah. Suka sekali cari musuh yang tak bisa kau lawan. Aku kabulkan keinginanmu. Malam ini kau akan mati. Kalian datang beramai-ramai. Bagus. Langsung selesaikan. Kalian habisi semua sekaligus. Lapor kepala sekta. Tadi malam kakak Yo diracuni seseorang. Sudah meninggal. Murid-murid sedang selidiki. Dan Paman Ye Chuyun juga menghilang. Apa? Cepat cari. Hidup harus ketemu orangnya, mati harus ketemu mayatnya. Aula Ming kemarin malam dirampok. Sampai sekarang belum jelas apa yang hilang.
Sekarang Yoda mau dibunuh orang. Bisa jadi pelakunya sama. Ada orang incar sekte penjinak binatang. Bagaimana ini? Sudah disuruh orang untuk menghitungnya. Yang hilang adalah peta geologi dunia spiritual. Apa? Peta geologi? Ini gawat. Peta geologi itu adalah peta untuk kompetisi besar dunia spiritual. 4 perguruan besar masing-masing memegang seperempatnya. Kalau sampai hilang, bagaimana lagi posisi perguruan Yusho kita? Ye Chuyun hilang di saat seperti ini juga mencurigakan. Jangan-jangan dia mata-mata dari perguruan Liu Yun. Tetua Li cuma kedua saja. Sekarang dia pasti sudah kabur bawa peta geologi itu. Benar. Dari dulu kami bilang Ye Chuyun ini tidak bisa dipertahankan. Baru beberapa hari di perguruan Yusho kita. Sudah bikin kekacauan di mana-mana. Benar-benar pembawa bencana. Sungguh mengecewakan para pendahulu perguruan. Kalau saja Katak tidak berbaik hati waktu itu, Ngotot mau mempertahankan Ye Chuyun. Mengundang serigala masuk rumah. Tidak akan terjadi bencana sebesar ini. Habis sudah. Nama baik perguruan Yusho kita hancur. Tunggu dulu. Ini bukan perbuatan Ye Chuyun. Tadi malam aku melihat sendiri. Sao FA membuat murid penjaga pingsan lalu masuk ke pavilion Ming. Lalu Sao FA bertemu Yoda Mao dan menyuruh Yoda Mao menelan pil Tuhan Yan soal kematian Yoda Mao. Bisa jadi juga ulah Sao FA. Adik Sumia Oyun, apa maksudmu? Ada buktinya? Tuh! Tuduhan keji. Sumia Oyun, kau cuma perempuan. Tahu apa? Jangan-jangan kau mau membebaskan Ye Chuyun. Makanya sengaja menjebak aku? Ketua perguruan, tolong belakang aku. Iya. Sumia Oyun, kau membela Ye Chuyun. Jangan-jangan karena dia diterima jadi murid Li Hong. Kau jadi punya pikiran kotor sama dia. Tapi begitupun tidak boleh sembarangan menuduh orang. Kau memang hanya kata-kata saja. Tapi aku punya buktinya. Kalian lihat ini. Supaya ketua perguruan tidak tahu, kau harus melupakan semua yang terjadi setelah naik gunung. Kalau mau salahkan, salahkan nasibmu yang sial. Ini ternyata benar Tetua Zhao. Adik Sao, sekian tahun ini, aku paling tahu watakmu. Kau tidak akan mengkhianati perguruan. Apa ada orang yang menyuruhmu? Aku beri kesempatan untuk menjelaskan. Kakak, aku salah. How FA, beraninya kau mencuri peta perguruan. Aku sangat percaya padamu. Apa maumu sebenarnya? Kakak, kau. Tetua O, jangan buru-buru lepas tangan. Tidak takut Tetua Zhao berbalik melawan? Nanti kau juga ikut ketahuan. Ye Chuyun, kenapa kau ada di sini? Yoda Mao, kau tidak mati, tapi canggih dia. Bagaimana bisa? Bukannya kau bilang Ye Chuyun pasti mati? Tadi malam kami memang menangkap Ye Chuyun, memberinya racun. Lalu mempakannya ke sarang serigala di gunung belakang. Mungkin dia masih hidup. Kalian pasti kecewa. Racun kalian yang sedikit itu tidak bisa membunuhku. Berkat Leon Pin di leherku, semua racun di dunia ini di dekatnya akan hilang efeknya. Ye Chuyun, apa maksudmu? Sebenarnya apa yang terjadi? Beritakan secara rinci. Guru, tolong aku. Biar aku yang cerita. Tadi malam aku bertemu Tetua Zhao keluar dari pavilion ini. Tetua Zhao mungkin takut rahasianya terbongkar. Memberi aku pil pelupa tapi masih tidak tenang. Lalu menyuruh Zhang Lei meracuniku. Untung adik Ye sudah mengingatkanku untuk waspada. Makanya murid selamat. Adik Sao, sudah sampai titik ini. Aku tidak bisa menolongmu lagi. Bukti dan saksi sudah lengkap. Apalagi yang mau kau katakan? Ketua perguruan, aku terpaksa melakukannya. Apa kau masih ingat Sulin? Aku ingat. Dia kekasihmu. Tapi, bukannya dia sudah meninggal? Benar. Tapi aku mendengar perguruan Liu Yun punya ilmu rahasia. Bisa membuka alam Ming Yuan. Memanggil jiwa yang sudah meninggal. Kau ada benda itu. Mungkin bisa menghidupkannya.